Bu Sri. Sebentar, kayaknya masih di mute deh. Maaf. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada SD An-Nisa yang telah khususnya kepala sekolah dan guru-guru yang telah menyempatkan waktu siang hari ini ya. Oke. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD An-Nisa, Bapak Muhammad Romli MPD. Yang terhormat Ketua PKM tim kami Pak Anis Mirsa Eskom Mkom, serta rekan-rekan guru SD An-Nisa yang kami hormati. Oke, dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah kepada Allah yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita semua bisa bertatap muka meski hanya via Zoom ini ya Bapak Ibu. Dan begitu pula sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya lah sehingga kita bisa dikenal hingga di pelosok negeri ini. Baik, dalam acara ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada SD An-Nisa yang telah memberikan kesempatan seperti yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Hairul, yang telah memberikan tim kami kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tugas kewajiban kami lah sebagai pengajar di kampus ataupun universitas. Dalam tema PKM kita yaitu meningkatkan produktivitas mengajar para guru di SD An-Nisa Pondok Aren dengan memanfaatkan teknologi online interaktif pada masa pandemi. Baik, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Saya Sri Wahyuni MPDI dan ada dua tim kami lagi. Yang pertama sebagai ketua Pak Anis Mirsa Eskom Mkom, dan yang satu lagi sudah tidak asing lagi di tengah-tengah Bapak Ibu di SD An-Nisa yaitu Bapak Khairul Makmur Eskom Mkom. Baik, untuk memanfaatkan itu saya akan membacakan susunan acara PKM pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian sambutan dari SD An-Nisa, dari Kepala Sekolah SD An-Nisa, kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua PKM kami, sekaligus pemaparan materi. Dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Khairul, dan yang kelima sesi tanya jawab, kemudian nanti ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, acara ketujuh yaitu closing, penutup. Kita melangkah ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Dan marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kita selanjutnya melangkah ke acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD An-Nisa. Dalam hal ini Bapak Muhammad Romli MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Dibuka. Ya. Harus sambutan lagi ya? Siap, nggak apa. Sepatah dua patah kata aja ya, bentar aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru dan Ibu Sri. Satu lagi Pak, siapa tadi ya saya lupa namanya. Pak Anis Mirza, ya terima kasih sudah
bersedia untuk bergabung berbagi ilmu dengan teman-teman guru di Anesa. Ya mudah-mudahan nanti yang disampaikan pastinya sangat bermanfaat buat kami, terutama kalau lebih ke teknis dalam membuat hal-hal yang bisa menjadikan PJJ ini lebih menarik gitu ya, lebih pokoknya anak-anak lebih semangat mengikuti PJJ. Dan mudah-mudahan tadi bisa memberikan pencerahan buat teman-teman guru. Dan sekali lagi terima kasih juga buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini bisa efektif waktunya meskipun terbatas ya. Tapi dengan waktu yang terbatas tadi mendapat hal yang luar biasa. Mungkin di saya cukup itu aja karena yang lebih penting kan nanti teknis bagaimana Pak Errol Busri dan Mawanis menyampaikan materinya dan melatih teman-teman membuat sesuatu yang lebih buat persiapan PJJ-nya. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke acara yang kedua. Kami sekaligus pemaparan materi tentang aplikasi dalam hal ini nanti diselipkan tentang teknik pengajaran yang interaktif di masa pandemi ini. Kepada Bapak Anis Mirsa Eskom Mkom, kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pembukaan yang telah diberikan. Saya selaku perwakilan dari kegiatan PKM kali ini, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'amin imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah saya dapat kesempatan kali ini. Kalau PKM sebelumnya yang saya beri pengarahan itu anak-anak sekolah, tapi sekarang kesempatannya ke ibu-ibu dan bapak-bapak guru ya. Ini bukan berarti mengurangi kemampuan akademik bapak ibu guru. Bukan saya selaku orang yang sedang mendikte ya. Kita sama-sama belajar ke posisi saat ini. Tapi apa yang saya punya lebih ya saya sharing. Mungkin nanti Bapak Ibu guru di sana punya hal yang baru bisa sharing juga ke kami. Ini sebenarnya merupakan bagian dari kewajiban atau suatu bakti ya, Tridharma perguruan tinggi ya. Seorang dosen memang harus diarahkan untuk bisa selain mengajar itu adalah penelitian, dan yang terakhir adalah PKM, yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Saya diinformasikan sebelumnya memang waktunya ketat ya, bahkan kurang lebih 20 menit kita memberikan presentasi penyuluhan tentang belajar interaktif. Makanya saya coba komposisi bagaimana nih dalam waktu 20 menit yang diberikan kepada kami, dan juga nanti ada sessionnya saya sendiri dan Pak Khairul itu mengemas presentasi ini seefektif mungkin gitu. Kalaupun nanti ada pasca dari pertemuan ini tidak bisa tercover, ya mungkin bisa via di luar ini bisa coba kita konsultasi secara non formal gitu. Baik, memang dalam PKM ini saya harapannya bisa berkontribusi ya dengan memberikan satu pengarahan yang bisa bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dan Pak Khairul sampaikan ini bisa menambah hasanah perbendaharaan ilmu kita gitu.
saya mungkin nggak terlalu berpanjang lebar. Saya akan coba kemas pemanfaatan penggunaan PowerPoint agar bisa dia dimanfaatkan untuk kepentingan belajar interaktif. Pak Khairul, apa dari saya yang menampilkan slide-nya atau gimana ya? Dari antum, Ustaz. Nah, kalau ini mungkin saya dikasih bisa sharing berarti ya? Bisa share. Coba Ya, share bisa screen. sharing ya. Bisa apa ya? Saya ini masih disable nih. Oh ya, sebentar. Nah, baik, Sudah. sudah ya. Ya Allah. Ini mah buat cemil malam-malam PJJ, kayak elah cemil doang. Saya ini mau nulis hadir gimana kalau Masuk. HP. Ada Baik chat. ya, Ibu rame. Bapak. Mungkin suaranya itu ya masih ada yang masuk ya, mute ya. Tolong mungkin bisa di mute dulu ya Pak ya, Bu. Sini. Baik. Ini sederhana sekali tampilan yang saya presentasikan. Sebenarnya ini dasar yang mungkin nanti suatu saat Ibu Bapak bisa coba membuat ini menjadi lebih kompleks dan lebih lebih banyak ininya ya, fitur-fiturnya. Karena ini saya hanya mau mengantarkan bagaimana sih dasar interaktifnya, maka saya akan coba menggambarkan bagaimana bentuk interaktifnya. Slide yang pertama saya tampilkan itu adalah seperti ini, yaitu menu pertama kita mulai. Yang akan kita tampilkan adalah gambar video yang ada di slide kedua. Ini video ini adalah hasil saya buat dari web Animaker ya. Nanti mungkin akan lebih banyak disampaikan Animaker itu oleh Pak Khairul. Nah, ini saya coba tampilkan dulu hasilnya seperti apa. Ketika kita mengklik mulai, ya, itu langsung tampilan video ini bisa langsung terpanggil. Gitu. Iya, gimana sih itu? Ini tampilan animasi ini menampilkan bagaimana suara kita yang nanti akan mimik bibirnya itu akan mengikuti suara yang ditampilkan gitu ya. Itu kelebihan dari Animaker. Nah, nanti akan lebih diangkat oleh Pak Khairul. Nah, saya coba cek ke awal bagaimana bisa menampilkan suatu link. Ini sebenarnya hyperlink ya. Hyperlink ketika kita memanggil suatu tampilan, dia akan bisa link ke tempat lain. Saya akan coba buat menu baru. Cara aplikasi hyperlink. Biasa kita menggunakan insert shape ya, kita ambil salah satu bentuknya. Lalu ini kita kasih suatu kata, misalnya mulai. Kemudian nanti kita akan melakukan link, misalnya di slide 2 dengan gambar sederhana aja ya, Bapak Ibu, karena ya mengingat waktu yang disediakan, jadi saya mencoba ringkas-ringkas gambaran-gambaran yang ada atau slide-slide yang akan saya tampilkan
ke depan presentasi saya. Ya, ini saya tampilkan dulu semua gambarnya. Misalnya saya sebut sebagai gambar 1. Ini saya sebut sebagai gambar 2. Nah, atau mulai itu saya ganti dengan gambar 1. Linknya nanti ke gambar 1. Nanti saya masukkan lagi. Misalnya menu ini, maksudnya shape yang ke berikutnya, itu untuk kita hyperlink ke gambar 2. Nah, seperti ini. Selama ini yang kita tahu di dalam PowerPoint, ketika kita mau pindah ke slide berikutnya, kita bisa klik dimanapun, ya. Misalnya dengan Enter. Nah, seperti ini ya. Itu. Tapi harapannya ini tadi kita tinggal mengklik gambar ini yang kita sebut sebagai tombol, itu langsung mengarah ke slide lainnya. Jadi nanti fungsi yang biasa kita enter itu nggak akan bisa atau disable. Fungsinya akan menjadi disable. Nah, bagaimana selanjutnya agar dia bisa menjadi aktif? Bisa link ke slide 2 dan slide 3. Slide 2 isinya gambar 2, slide 3 gambar 2. Ini yang gambar pertama yang merupakan tombol 1, itu akan kita lakukan hyperlinknya. Itu dengan, ini agak ketumpuk ya, saya bisa geser ya. Oh ya. Nah ini Ibu Bapak, kita menggunakan namanya menu insert. Insert, terus pilih icon namanya action. Nah, inilah hyperlink yang kita manfaatkan. Bagaimana supaya tadi gambar yang pertama, yaitu gambar tombol pertama yaitu menunjuk gambar 1, bisa link ke gambar 1, itu caranya kita manfaatkan lajur hyperlink to ke maaf ya. Nah, ke gambar slide 2. Ya, slide 2 karena di sini adalah gambar 1. Kemudian kita klik OK. Itu untuk mengaktifkan pemilihan gambar pertama. Bagaimana gambar yang kedua? Sama juga. Masih insert, pilih, kemudian action, kemudian hyperlinknya pilih, kebetulan dia ada di slide ketiga, maka kita aktifkan. Oke. Nah, kita coba ya. Ini dasar dulu. Nah, seperti itu ya. Kalau saya balik lagi. Kita pilih gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar tangan dengan tangan menunjuk. Kalau kita klik gambar 2, maka diarah pemilihan ke gambar 2. Ini dasar interaksi yang kita bisa buat. Padahal nanti aktif aplikasinya ini kita bisa bikin soal dari gambar seperti ini. Misal anak memilih pilihan A, ternyata gambar A salah, berarti kita bisa tampilkan gambar salah.
gitu. Atau dia milih B, ternyata jawabannya benar, maka dia akan kita tampilkan icon bahwa dia adalah benar, gitu ya. Nah ini sebenarnya masih bisa berpotensi kalau kita klik di luar sini. Nah ini masih bisa pindah slide-nya ya. Padahal kita hanya mau mengaktifkan tombol ini yang bisa mengarahkan ke gambar berikutnya. Bagaimana supaya memproteksi agar hanya mengklik gambar yang ada ini bisa baru pindah ke gambar yang lain. Itu kita menggunakan bantuan slideshow, ya, slideshow. Kemudian kita pilih setup slideshow, baru pilih yang di bawahnya browse at the chaos full screen. Kemudian oke. Nah, kita coba apakah bisa mengklik di tempat yang lain. Nah, lihat, saya klik, ini nggak berfungsi. Di tempat sini nggak fungsi. Kayak saya enter juga nggak bisa. Satu-satunya cara hanya bisa di dua gambar ini. Nah, ini sudah terproteksi. Ya. Seperti ini. Atau kalau saya milih dua, ini pindah ke gambar dua. Gitu. Nah, ini dasar interaktifnya. Jadi kalau kita sebenarnya hanya menggunakan enter, nanti suatu saat kalau kita membuat soal dengan menggunakan slideshow PowerPoint, itu kita bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Gitu. Nah ini link pemanfaatan hyperlink yang ada di dalam PowerPoint. Gitu. Nah nanti akan lebih jelasnya kita mungkin di session tanya jawab ya. Gitu. Ini pusing-pusing sedikit nggak masalah Ibu ya, Pak ya. Pusing-pusing sedikit nggak awal-awal nggak masalah gitu. Nanti kan ada momen session tanya jawab yang mungkin bisa kita explore. Mungkin itu gambar untuk awal ya presentasi saya tentang melakukan hyperlink di PowerPoint. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Sri Wahyuni. Silakan Bu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Anies Mirza yang telah menyampaikan aplikasi PowerPoint. Selanjutnya kita ke pembicara kedua yang sudah tidak asing di kalangan ibu-ibu, bapak dan bapak-bapak di SD Anissa, yaitu Khairul Makmur. Ya, dalam hal ini Pak Khairul akan menyampaikan materi tentang aplikasi. Silakan Mbak Khairul Makmur. Baik, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Sri Wahyuni. Untuk kesempatan kali ini, ya saya juga tidak akan memberikan sesuatu yang wah atau lebih banyak gitu ya, karena memang waktu juga tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Namun saya akan mencoba untuk memaksimalkan kesempatan yang ada gitu ya. Oke, saya langsung saja coba untuk bagaimana sih kita memaksimalkan sebuah media pembelajaran ya, terutama berupa video animasi gitu ya. Karena memang target kita sekolah dasar itu kan anak-anak gitu ya, maka biasanya lebih senang atau lebih menggemari dunia peranimasian gitu ya. Tapi ya tergantung nanti mindset setiap anak-anak itu seperti apa gitu ya. Tapi yang kita harapkan dengan kita membuat seperti ini, anak-anak mudah mengikuti ya apa yang disampaikan dari media pembelajaran tersebut. Baik, langsung saja untuk mengakses ya
sebentar. Oke, ya Misana kenapa Misana? Untuk mengakses Animaker itu memang tidak perlu kita menginstal ya atau mendownload terlebih dahulu gitu ya. Kita cukup mengakses animaker.com. Nah, di situ mau pakai Google Chrome atau Mozilla silakan ya, boleh-boleh saja. Nah, pertama memang yang ini kalau saya bilang ada versi yang gratisnya tapi beberapa terbatas gitu ya. Untuk yang berbayarnya memang full ya, fiturnya sangat-sangat luar biasa untuk bisa kita gunakan dari mulai karakter yang lebih banyak gitu ya, kemudian background lebih banyak, musik lebih banyak gitu, kemudian bisa menggunakan voice over gitu ya, jadi lebih powerful ya. Tapi nggak apa-apa, kita untuk simulasikan saja kita menggunakan yang versi gratis terlebih dahulu ya. Karena sudah ada akunnya, kita login saja gitu ya. Nah, apa saja sih yang akan tampil di sana? Ya kalau belum punya akunnya bisa ke daftar ya dengan sign up. Ya. Oke, mudah-mudahan tidak lemot. Nah, ini kemudian saya sudah masuk ya ke halaman dashboardnya, di mana ada beberapa pilihan gitu ya, pilihan mau menggunakan template seperti apa. Nah, jadi di sini kelebihannya tadi template-nya banyak gitu ya, karena kalau banyak template ya otomatis kita juga dimudahkan ya untuk mengatur sedemikian rupa, artinya tidak perlu kita membuat dari awal gitu ya. Nah, misalkan saya pengen membuat sesuatu yang apa saja lah ya, silakan nanti bisa dicoba-coba. Nah, sambil kita menunggu ya, karena ini internetnya juga lumayan sedikit bikin kita sabar gitu ya. Nanti kalau emang ada yang mau ditanya-tanyakan, sok monggo ditulis di kolom chat di bawah ini ya, atau mungkin ditulis di kertas ya, bisa kirimkan ke ruang berapa ini 103 gitu ya, boleh gitu ya. Nah ya, ini tampilannya gitu ya. Ada beberapa menu yang bisa kita lihat di sini gitu. Nah, ada karakter-karakter kartunnya ya, orang-orangnya ya. Semakin banyak pilihan, semakin kita bisa mengupgrade, maka akan semakin banyak pilihan ya, dari yang kelihatannya casual gitu ya, kemudian ada yang lebih rapi, ada yang mungkin tampilannya selengean gitu ya, itu ada semua gitu ya. Kemudian ada pilihan-pilihan yang lainnya ya, kemudian properti-properti, misalkan shapes ya, ada emoticon juga ya, bisa kita tambahkan di sana. Ya tentu semakin kita upgrade, fiturnya akan semakin banyak gambar-gambar yang bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian ada menu untuk mengakses teks, mengatur sedemikian rupa ya, itu juga bisa kita manfaatkan. Background, menu background juga ada ya, mau kita background sendiri boleh, background tersedia juga boleh gitu ya. Kemudian ada image juga bisa kita tambahkan sendiri ya, bisa kita pilih dari sini atau bisa kita upload sendiri yang sudah kita punya juga monggo. Kemudian video-video ya, itu juga bisa kita tambahkan ya. Kemudian kalau mau tambahkan dengan musik video, iringan-iringan alunan-alunan musik pun bisa gitu ya. Nah, jadi apapun bisa kita maksimalkan di sini. Oke. Nah, ini seperti apa sih? Nah, kita coba mungkin preview terlebih dahulu ya. Apakah cocok dengan media pembelajaran yang akan kita buat, misalkan ya, kalau cocok kita teruskan, kita lanjutkan. Kalau nggak cocok ya bisa kita milih template yang lainnya, seperti itu.
Oke ya, atau bisa juga mungkin nanti hasilnya ya bisa seperti ini juga bisa. Wih, keren. Wow, mantap. Bu Tuti ketawa baik. Lagi lo komen aja. Biar seru apa seru. Antang banget antang. Ini pada tidur. Lagi mikir. Tadi kan Pak Romli begitu. Ini nggak ada suaranya ya, Kang? Harusnya ada nih. Makanya nggak tahu juga makanya kenapa nggak ada ini. Coba di Pak Tony, soalnya Pak Tony di Kami dubbing. berisik, jadinya nggak ada suara dia. Oke. Yang bersuara yang nonton. Ya, jadi sebenarnya bisa dikasih suara ya. Cara-caranya sebenarnya gampang. Cuman tadi saya bilang kalau untuk pakai suara voice over ya kalau dari Animaker tersendiri versi ini yang belum berbayar atau belum di-upgrade itu memang fiturnya tidak dimunculkan di sini ya. Jadi memang itu kelemahannya kalau kita masih menggunakan versi yang belum berbayar ya. Kalau emang berbayar sih berapa sih harganya ya cukup lumayan menguras kantong sih ya cuma. Waduh, jangan gitu apa? Tapi untuk mensiasati kalau mau menggunakan ya kalau memang mau mensiasati dengan berbayar ya kan itu $19 per bulan. Jadi kalau mau ya mungkin bagi 19 orang misalkan jadi satu orang $1 itu kan nggak apa-apa. DP. Ya. Jadi akunnya itu bisa. Jadi akunnya ini bisa buat bersama-sama gitu digunakan gantian misalnya nggak apa-apa ya. Sejauh ini seperti itu yang Romli ketawa aja. biasa diakalin gitu untuk para sekolah komunitas satu. ini gitu ya. Itu juga boleh tuh kan cuma. Bisa kan ya, Perol? Maksimal 10 akun, nggak bisa satu sekolah satu. Maksimal 10 akun. Gambreng ya, lu pada gambreng. Gambreng. Oke, ya itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang mau dimaksimalkan ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi video pada umumnya ya di sini ada previewnya, kemudian di bawah ada timelinenya gitu ya untuk memudahkan kita melihat di frame berapa nih di slide keberapa sebenarnya sama saja dengan misalkan kayak Master gitu ya atau mungkin Movie Maker yang di Windows itu sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi tidak terlalu susah ya antara susah dan mudah juga sebenarnya relatif ya tapi kalau emang kita mau belajar insya Allah bisa kita maksimalkan ya. Oke ya jadi kalau untuk bagaimana kalau proyeknya sudah jadi kemudian kita mau save ke komputer kita ya bisa kita pilih ya di sini ada pilihan ya publish ya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ini nih mengganggu nih. Sebentar. Oke. Ya, publish di sini ada download video ya atau mungkin langsung ke YouTube kalian ya atau mungkin Facebook-nya ya itu monggo. Jadi bisa di download ke komputer kita kalau sudah selesai proyeknya. Nah, untuk fitur-fitur cukup lengkap ya. Jadi silakan kalau memang mau mencoba ya nanti di rumah masing-masing atau dimanapun silakan ya dimaksimalkan untuk mencoba hal-hal baru ya karena kalau kita mengandalkan di PowerPoint saja mungkin ya memang bisa ya kita mengoptimalkan PowerPoint tapi kalau memang ada tools atau alat lain yang bisa kita optimalkan saya kira lebih bagus lagi dan juga akan mendongkrak sekolah Anissa menjadi wah lebih keren-keren nih ternyata media pembelajarannya menggunakan animasi juga nih anak-anak cocok nih pada suka misalkan itu kan menjadi nilai plus ya buat sekolah kita ya dan juga buat kita sendiri gitu yang mempunyai skill ya bukan skill ya tapi skill kemampuan iya Ki skill ya, skill dalam kadang-kadang kemampuan ini dan tentunya setelah skill kita meningkat otomatis tidak hanya untuk pembelajaran saja gitu ya tapi untuk ini kan sebenarnya
multi ya, artinya tidak hanya di pembelajaran atau di pendidikan, jadi bisa di mana saja bisa terpakai ya. Kalau ada yang butuh, oh saya meminta dibikin video untuk promosi produk saya dong misalkan, oh bisa juga gitu ya. Oh saya pengen mempromosikan apa lagi aja namanya dah. klaster perumahan saya yang akan saya bangun misalkan, bisa juga. Jadi apapun bisa kita optimalkan dari satu platform ya. Lebih-lebih ada platform-platform yang lebih luas atau lebih lengkap lainnya. Oke ya, ya sebanyak ini scan-scannya ya bisa kita optimalkan, ya bisa kita edit misalkan. Tinggal kita klik 2 kali, misalkan kita mau ubah sudah memahami misalkan, ya tinggal kita edit saja. Ya ini ada pengaturan lainnya. Kalau sudah dirasa cukup, ya sudah. Ya tinggal kita klik lagi scan-scan berikutnya. Oh ini ada kontaknya. Misalkan kita mau ganti, misalkan Stephen, misalkan ya. Kita ganti apa misalkan siap membantu Anda, misalkan ya. Ini kan misalkan promosi tentang kartu asuransi misalkan ya, siap statement siap membantu Anda misalkan ya, atau mungkin dari awal kita mau edit misalkan apakah ini kan apakah Anda frustasi ya, wah ini contoh misalkan kalau bahasa Indonesianya misalkan apakah Anda Butuh uang? misalkan ya. Cocok bang. Cocok ya. Kan Pulsa. Ya bisa kita combine gitu ya kalau memang sesuai dengan project yang kita kerjakan gitu ya. Apakah Anda butuh uang misalkan Ya, benar sekali. ya misalnya kita ini cukup kita hapus misalkan kita maksudkan di sini misalkan. Nah, seperti itu. Kita preview scan 1 misalkan ya. Nanti bisa kita optimalkan ya, apakah mau seperti itu ya tergantung template-nya nanti. Nah, itu per scan ya. Kalau mau dilihat preview secara menyeluruh bisa kita klik tombol yang warna ungu ini seperti itu ya. Dan satu scan ini berapa sih? Bebas ya, mau satu scan itu bisa kali 5 detik atau 10 detik ya, atau mungkin cuma 2 atau 1 detik juga bisa ya. Yang penting tergantung projectnya seperti apa, karena kalau dalam pembuatan project video apalagi yang sudah kelas-kelasnya profesional, dia akan menghitung itu biaya per detik. Ada yang per detiknya itu bisa 500.000, ada 1 juta malahan ya. Kalau sudah projectnya misalkan dalam dunia periklanan yang sudah tampil di televisi itu lebih mahal lagi gitu ya. 1 detiknya bisa 5 juta bahkannya. Jadi tergantung portofolio kita juga gitu ya dalam memberikan penawaran kepada klien-klien kita seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran ini ya kita tinggal kondisikan saja mana yang kira-kira sesuai dengan apa namanya pelajaran. Misal matematika ya kita cari mungkin background yang matematika, animasi orang-orangnya sedang memikirkan kebingungan misalkan. Banyak sekali ya bisa kita eksplor ya. Misalnya ini mau menambahkan orang bagaimana, bisa ya, tinggal kita klik saja orangnya di sini salah satunya. Nah kita akan nambah di sini 1 misalkan seperti itu. Gayanya bagaimana, oh bisa dengan lagi nangis misalkan, dia akan lagi nangis. Jadi kalau kita akan scan di sini, kita klik preview, dia akan kelihatan juga lagi nangis misalkan seperti itu. Ada tambahannya di situ ya. Itu boleh kita tambahkan voice over ya. Jadi sebagai penguat ya, dramatis lah bahasa seperti itu ya. Nangis nggak punya duit. Nangis nggak punya duit. Cocok ya. Gimana bisa seperti baik. itu. Ya memang seperti itu harapannya kita bisa lebih. Loh, ini ada suaranya, coba kita coba ya. Mahmud udah nyampe rumah tuh. Urusan baru datang. Oh. Polisi aman, polisi ya. Seru Pak, seru. Baru datang. Oke, saya menangis sedih. Saya punya uang. Dengarkan. Sebentar ya.
Wah ini sepertinya komputernya yang error ya ini. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Anggap aja Nggak- ada suaranya. Iya, nggak bisa ngerekam nih. Harusnya bisa ngerekam nih. Ya, cek 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 Dubbing Tony, dubbing. cek cek. Oke. Ya. Atau kita coba apa ya? Siapa tahu memang tidak kedengaran di sini. Oke, ya jadi bisa juga ya kita maksimalkan ya. Apakah ada suaranya? Kita coba scan. Itu ada suaranya tuh. Ya, intinya sebenarnya bisa ya, cuman ini kan nggak tahu kenapa ternyata tidak bisa keluar dari mungkin mikrofon saya jelek ya, atau mungkin komputer Enggak, yang udah jelek nggak ya. apa-apa. Tapi orangnya sih nggak jelek ya, insya Allah. Iyalah. Ya, jadi ini bisa ditambahkan lagi misalkan, oh saya pengennya yang karakternya yang perempuan misalkan. Perempuannya nggak nangis dong, lagi bahagia. Apa lagi misalkan. Request lagu dong. Request lagu. Oh, Kayak penyiar RRI lu. Rekaman duet bareng Pak Ahmad dah. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih ya memang seperti itu untuk ini kalau mau diubah apa namanya skinsnya ya, apa namanya kulit, mata gitu, rambutnya, mulutnya, apakah warnanya misalkan hitam misalkan ya, karakternya mau ditambahin lagi ya, misalkan oh bajunya nih warnanya hitam aja lah saya sukanya misalkan. Wih, detail ya, bisa ya. Jadi sebenarnya cukup lengkap ya untuk apa namanya karakter ini, jadi bisa kita Kayak kacamata kayak ente. coba ya kita lihat apakah ada. Oh tidak ada. Oh nggak ada ya warna. Hanya warna mata saja. Rambutnya bisa kalau Berhijab Pak, berhijab ada nggak Pak? Nah tuh. Pakai peci Pak. Kebetulan ini karena produk luar negeri ya, jadi belum Udah tak Pak ya mulai buat deh. belum sedia untuk yang berhijab. Kalau saya lihat di sini ya. Bukan pakai rupiah, dolar. Oh dia nggak bisa download gambar dari luar gitu ya Pak? Kalau tambahin bisa, ini kan ada tombol tambah nih. Berarti itu bisa download ya Pak? Oh bisa. Download tapi Cari di luar ya Pak? Ya, jadi ini bisa. Foto bisa ya Pak? Kenapa? Oh bikin dewek bisa kita ya? bikin sendiri Bikin bisa. dewek. Apalagi bikin dewek Pak. Jadi kita bisa bikin sendiri. Oh bikinnya bisa tuh. Ya, Berarti foto kita bisa ya? Ini ada lagi lebih narsis. Jadi ada banyak Bisa banget pilihan bisa nih. ya. Mau yang berkonde misalkan ya. Yang wah tapi yang jilbab ya emang belum ada ya. Jadi Untuk ya, menambahkan geraknya gimana Pak? geraknya tadi di sini nih. Klik di sini. Bentar ini bukan color. Bukan Oke, color. Color. Maklum saya Inggrisnya British nih. Ya di sini ya pilihannya nih. Jadi ketika kita mengklik gambar ini terus akan keluar nih ya. Pilih pilihannya ini pilih aja di sini ya. Nah, seperti itu. Gambar yang dari komputer kita bisa digerakkan juga ya Pak? Komputer kita kayaknya nggak bisa. Ya. Beda format kali ya? Beda format kayaknya. Bisa ya? Ya, jadi kayaknya masih terbatas untuk yang hanya yang tersedia oleh yang menyediakan oleh si animaker tersebut. Nah, tapi ya kalau emang pengen berhijab dan belum ada ya mungkin bisa pakai yang mungkin karakternya mungkin yang lebih ke laki-laki semua misalkan juga, walaupun ya terpaksanya laki-laki kan suaranya cewek nggak mungkin gitu ya. Ya iyalah. Ya iya makanya kan nggak mungkin. Nah, ya mungkin bisa diekspor lah ya, karena saya juga belum mengekspor secara jauh gitu ya, sejauh mana ini fitur-fiturnya karena sangat-sangat detail sekali ya untuk apa namanya fitur-fiturnya. Ya, jadi ini bisa seperti ini, bisa bergerak ya, ada pergerakannya juga gitu ya. Kalau sudah oke, ya sudah kita di oke actionnya, misalkan senyum. Oke. Banyak juga itu. Sudah sholat.
Udah. Oke. Sebentar. Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan ya disiapkan saja dari sekarang ya mumpung waktu masih ada ya. Bu Tuti itu. Aksesnya Pak, aksesnya berarti nggak usah install ya Pak, langsung dari Google ya Pak? Di web ya? Ya, untuk Langsung ya? ini ya tidak perlu kita menginstal apapun ya dengan kita membuka apa namanya Google Chrome atau Firefox gitu ya, kita tinggal membuka situsnya animaker.com ya dengan klik langsung enter ya insya Allah akan keluar. Dan situ kita mendaftar terlebih dahulu ya dengan tentunya ya dengan versi yang gratis terlebih dahulu ya. Nah kalau sudah baru kita bisa mengeksplor apa-apa yang ada di dalamnya ya. Tentu ya bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi buat kita yang memang backgroundnya belum mengenal banget tentang dunia per editingan gitu ya. Jadi ya ini kalau memang mau menekuni ya sedemikian rupa sehingga pengen mahir ya silahkan ya dimaksimalkan, jangan setengah-setengah ya, sayang sekali karena ini juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan lainnya ya, tidak hanya di sekolah saja nantinya seperti itu. Pak ini Powton gitu ya Pak, sama ya? Sama ya, hampir sama dengan Powton ya, fitur-fitur pun hampir sama ya, sama juga Powton juga gratis gratisnya ada, berbayarnya ada, tapi ya tadi saya bilang Powton terbatas juga ya kalau yang belum berbayar seperti itu ya, sama semua ya. Lebih gampang mana Pak? Gampang itu relatif ya, kalau saya sendiri sih lebih kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya. Jadi kalau memang bisa atau fokus ke satu lebih baik seperti itu, karena dua-duanya juga ya lumayan mahal juga harganya. Itu di sebelah kanan ada watermark ya Pak? Ya, betul. Karena kan kita versinya itu kan gratis ya. Kalau bayar hilang ya? Kalau bayar hilang ya? Hilang. Iklan. Ya, jadi di protect ya. Cuman kalau memang bahasanya, kalau ini buat orang-orang terkhusus lah ya. Ada yang memang bisa menghilangkan watermark tersebut ya. Watermark tersebut bisa dihilangkan tentunya dengan bantuan software khusus lagi ya. Iya. Nah, nanti kalau memang mau tahu ya nanti kita ketemu di lain waktu. Ke kantor aja pokoknya. Mampir. Pak Kemung. Aduh. Saya kan awam banget nih kayak beginian, pengen bisa tapi awam dan saya ngebayanginnya itu udah puyeng, banyak gambar, banyak ini, banyak segala macam. Kira-kira untuk orang awam lebih gampang pakai Animaker apa pakai Powton gitu Pak? Yang lebih simple, yang enggak ribet-ribet. Semuanya kalau perbandingannya Animaker dengan Powton, apakah lebih baik mana? Sama saja. Sama saja. Ribetnya sama ya? Ribetnya sama ya. Variasinya itu sama Pak ya? Animasinya. Ya, animasinya tidak jauh berbeda juga. Ya. Jadi kecuali perbandingannya dengan PowerPoint, misalkan apakah lebih mudah mana? Lebih mudah PowerPoint. Cuma kan PowerPoint animasinya saya bilang untuk karakternya kan ya bisa dibilang susah banget ya untuk kita membuat sebuah karakter gitu kan. Kalau ini kan tinggal kita mengedit ya, klik atau kita memilih ya, ada yang seperti apa kita pilih, lebih enak ya, lebih ya intinya lebih memudahkan lah ya. Jadi nggak perlu kita membangun dari awal. Ini seperti itu sih sebenarnya gitu ya. Video utuhnya berapa maksimal Pak durasi? Sejauh ini saya buat 3 menit itu masih bisa ya. Miss Noni yang tanya ya? Ya, Miss Noni. Tapi kalau yang Noni mau berapa lama emang? Kalau yang berbeda, kan belajar itu kan ya maksudnya ada berapa menitnya kita harus tahu gitu. Ya, nanti nggak apa-apa, silakan dieksplor ya biar lebih tahu sejauh mana sih ini kok bisa di play gitu ya, nggak masalah ya. Karena kan kalau kita melihat saja kan saya yakin juga masih malah tambah puyeng, tambah bingung. Tapi kalau kita mencoba sendiri ya insya Allah
akan tambah bingung seperti itu gitu ya. Tapi enggak sih insya Allah ya. Insyaallah. Ya, Ke kantor lah seperti kuncinya itu. pokoknya. Pak Erwin dong. Ya, monggo. Pak, ini kita bikin PowerPoint dulu, ngerekam suara, baru masukin ke Animaker atau gimana nih tahap-tahapnya? Oh, bukan begitu. Jadi Animaker dengan PowerPoint itu berbeda. Ya. Jadi di Animaker ini sudah ada template-nya ya. Sudah template-nya, tinggal kita pilih ya mau yang mana gitu ya. Ini misalnya seperti ini template-nya. Mau yang ada kartunya boleh, mau yang nggak ada kartunya juga boleh, misalkan ya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, misalnya, saya mau pilih yang ini nih. Kita mau mengedit sesuai yang kita inginkan. Oh, sesuai dengan project saya nih, misalkan. Atau mirip-mirip, misalkan. Oh, nggak masalah. Ya. Tapi video yang udah jadi, kita bisa tag ke PowerPoint ya, Pak? Ya, jelas bisa ditambahkan. Bisa tambahkan ya? Betul. Belajar di PowerPoint. Jadi bisa multi platform ya. Jadi kalau sudah jadi videonya bisa kita masukkan atau kita inputkan ke PowerPoint sebagai penambah referensi ya. Jadi biar PowerPoint-nya tambah rame lah misalnya seperti itu. Kapasitasnya besar Pak Hairul. Kenapa? Kapasitasnya besar nggak kalau masukin ke GC? Ke GC. Oh, iya, Itu sebenarnya tergantung pilihannya sih. Kita mau nge-full atau hanya pilihannya kan biasanya nggak terlalu mainstream ya. Jadi kalau video-video umum ya, ini kan ada pilihannya kita mau download mau yang misalkan SD, Full HD misalkan. Kalau yang 4K tentu ya kan lebih sangat-sangat gede banget ya size-nya gitu ya. Kalau untuk GC saya kira yang paling rendah pun nggak masalah ya, di 480p itu sudah cukup banget ya, kita bisa ditonton di handphone pun sudah bagus banget. Nggak pecah ya? Ya, smooth ya. Gerakannya tetap smooth ya. Tetap smooth ya. Karena kan insya Allah dari sisi bahan-bahan yang ada di projectnya juga bagus ya, tidak ada yang pecah-pecah, jadi tetap ya insya Allah akan mengikuti di sininya. Kecuali kita mengupload gambar sendiri terus gambarnya pecah ya, pecah juga di sininya. Ya jadi tergantung di sini pilihannya mau yang mana seperti itu. Jadi kalau mau yang standar banget sih standar bagus sih ya udah HD 20 ya. 720. Tapi kalau ini juga sudah bagus banget nih. Kita pilih ya seperti itu. Makasih Pak Hairul. Oke, sama-sama. Namanya sok monggo. Yang dimasukin semakin beragam fiturnya, semakin banyak, itu nggak ngaruh ya Pak berat itunya, kapasitasnya ya Pak? Ya misalkan fiturnya setiap videonya itu banyak banget tuh, kita beragam gitu kan animasinya, jadi nanti ketika di save itu nggak berat gitu, nggak terlalu berat, nggak ngaruh ya? Kalau yang model seperti itu kan biasanya kalau versinya versi offline ya. Kalau kita offline kita install di komputer, misalnya kita menggunakan Adobe Premiere atau mungkin Sony Vegas atau mungkin Filmora yang di PC gitu ya, atau mungkin macam-macam lah ya. Mungkin kita menggunakan KineMaster di handphone, itu kan semakin banyak gambar, semakin banyak suara, semakin banyak file, tentu file yang kita download atau yang jadinya pun akan semakin besar gitu ya. Tentu akan mempengaruhi ya kualitas size ukuran dari si video tersebut ya. Semakin banyak frame semakin besar juga, tapi sejauh ini perbedaannya tidak terlalu signifikan ya, karena saya yakin ini kan sebenarnya orang, kemudian teks, kemudian gambar gitu ya, background gitu kan. Jadi sebenarnya berkutat di situ saja, karena kan fungsi utama dari sebuah video kan sebenarnya kalau ada voice overnya itu lebih enak, yaitu lebih ke visual sebenarnya ya. Kalau teks itu kan sebatas hanya untuk mempermudah ya pembacaan saja bagi mungkin orang-orang yang tidak bisa mendengar seperti itu. Jadi kalau visualnya sudah cukup ya dirasa ya nggak perlu kita tambah-tambahkan sesuatu yang tidak semestinya aja, sebenarnya seperti itu gitu ya. Tapi betul. kalau emang sudah mencukupi frame-frame yang sudah cukup banyak ya pasti akan menambah juga ya size yang
akan tersimpan di video yang kita download tersebut ya. Tapi pun kalaupun size-nya besar ya, saya kira masih bisa kita akali ya dengan video converter atau resize video yang bisa kita gunakan secara online atau mungkin offline ya. Kalau mau bisa mampir ke ruangan saya, itu ada semua gitu ya. Seperti itu. Tuh, Mas Noni mampir, Mas Noni. Terima kasih Pak Heru. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi ya, ini jadi sekalian tanya jawab nggak apa-apa lah ya, karena biar sekalian ya, mungkin dari Pak Iwan Satibi mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini Pak Iwan. Siapa? Ustadz Iwan. Oh, mesem-mesem aja. Oke, ini atau mungkin ya Ustadz Samsuri itu dari Pak biasanya. Wahyu juga monggo ya, saya tunggu suara mie ayamnya gitu. Ya, itu promosi mie ayam, Pak Wai. Pakai pautan atau animaker. Keren Nah, itu. iya boleh tuh untuk mie ayam misalkan boleh pakai hal Ada seperti fitur ini. ayamnya gitu. Ya mungkin bisa dimasukin nanti foto atau gambar-gambar karakter ayam gitu kan. Bisa ya, beneran pakai ayam. Bisa kan ya, bener? Iya, jadi silakan. Tuh, Pak Wai, bisa. Bisa foto saya nggak yang tampil di situ yang jalan-jalan? Nah, nanti dicoba saja Pak Wahyu ya untuk mengeksplor. Duti mie babonnya tuh promo. Oh iya bisa. Iya, itu ya. boleh. Silakan diekspor. Gitu. Oh, Pak Ahmad enak bener minum. Gerah. Ada lagi? Ya, silakan. Mumpung masih ada waktu. Para sumber siapa yang dapat minuman saya? Oh, bisa langsung ke materi pertama, mungkin Bapak Ibu silahkan. Ya, mungkin atau dari segi materi pertama tentang PowerPoint yang menggunakan hyperlink juga sok ditanyakan ya. Saya kira mungkin sudah cukup paham lah ya kalau Bapak Ibu di per PowerPoint-an ya, mungkin hanya beberapa yang masih belum maksimal itu ya. Monggo ditanyakan di bagian mana gitu ya. Mumpung masih ada. sama aja. Ustadz Rahmat, ada Ustadz Rahmat. Biasanya suka nanya tuh, Ustadz. Ustadz Syarif mungkin ya. Ustadz Syarif. Kalau saya nanti belajar sama Ustadz Khairul langsung aja dah. Oh. Repot ya Pak, langsung ya Pak. Waduh, mahal ini. Wani Piro. Oh, Wani Piro. Kan mau lebih baik lagi Pak. Oke, ya mungkin ya sampai segitulah ya untuk pemaparan dari saya terkait Animaker. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit membuka pengetahuan Bapak Ibu sekalian bahwasanya tools atau alat untuk kita membuat media pembelajaran sangat banyak sekali tersedia di internet gitu. Tinggal kita maksimalkan ya apapun yang kita bisa ataupun yang kita belum bisa ya kita bisa terus belajar ya. Kita sama-sama belajar ya apapun yang belum kita ketahui, insya Allah kita terus ya cari referensi-referensi dari sumber-sumber yang lainnya. Ya, mungkin dari situ cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herul. Terima kasih Pak Herul. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Pak Khairul. Temanya tentang aplikasi animasi. Ini merupakan aplikasi yang menarik lah Bapak Ibu, bagi untuk anak SD. Dan sebenarnya sesi tadi sudah dijawab, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Apa perlu kita buka sesi tanya jawab lagi Bapak Ibu? Untuk pemaparan materi pertama.
Karena cara selanjutnya adalah tanya jawab, meskipun tadi sudah disampaikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan aplikasi animasi, Animaker ini, dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu juga sekiranya ada kegelisahan-kegelisahan yang lain yang terkait dengan PowerPoint yang interaktif itu seperti apa, seperti yang disampaikan oleh pemateri kita pertama tadi, Pak Anis Mirza. Silakan Bapak Ibu, monggo. Pak Tony, tanya Pak Anis mungkin? Pak Anis. Bagaimana nanya PowerPoint ya? Tadi Ya, hyperlink ya? Ya. Hyperlink tadi gimana kalau yang ada home-nya gitu tuh, kalau udah slide berapa gitu tadi kayaknya cuma dari slide berapa ke berapa gitu. Kalau balik lagi ke yang utama begitu belum kayaknya ya. Pernah ini kayak lupa tapi minta tolong dijelasin mungkin. Ya, makasih ya. Ini saya coba lagi balik. Tadi ada pertanyaan itu bagus ya. Karena ini tadi saya baru satu arah dari slide yang pertama menuju ke slide lain. Tapi bagaimana kalau baliknya? Gitu. Misal, ini saya kembali lagi ke slide yang tadi saya buat. Ini kan satu arah ya. Kalau saya pencet klik mulai, berarti nanti akan lari ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini rencananya kita kalau sudah selesai mau kembali lagi ke slide yang pertama. Itu bisa aja kita tambahkan juga suatu tombol ya. Satu tombol. Misalnya tombol saya sebut dengan tombol kembali. Nah, seperti ini ya. Tombol kembali. Nah, dari tombol kembali ini baru kita menuju slide yang pertama, yaitu induknya. Lagi-lagi kita panggil melalui menu insert, kemudian kita panggil secara spesifik action setting. Belum itu ya, share screen-nya ya? Share screen. Kemudian slide-nya belum tampil, Ustaz. Iya. Oh, maaf. Saya ulang ya. Tadi belum share ya. Saya ulang lagi. Belum, Ustaz. Belum share. Bentar, saya share dulu. Ya, Pak Rom. Ya, baik. Udah masuk gambarnya? Udah. Nah, ya, maaf tadi saya lupa kalau itu belum saya share. Nah, tadi awal kita punya tombol namanya mulai. Ketika kita klik mulai, maka ini satu arah aja. Dia menuju ke tampilan yaitu slide yang kedua. Bagaimana kalau udah belum keluar ya? Belum keluar dan masih slide-nya masih dokumen. Belum di keluar ya? Anis. Share screen all aja, Ustaz. Ki, tolong dibantu, Ki. Udah. Udah masuk ya? Udah. Ya, Pak. Baik. Nah, tadi ya, kalau sampai di slide yang kedua, hilang nggak? Gambarnya bisa ya? Ada ya, udah. Oh, ya. Ada. Takutnya hilang lagi nih. Nah, ini bisa kita pasangkan tadi tombol di sini dengan menyisipkan suatu icon di shape misalnya ya. Nah, kita taruh di bawahnya. Nah, kita misalnya ketik di dalam icon tersebut, misalnya kembali. Dalam posisi masih aktif, ininya shape-nya, ini ada ini ya, ada 8 titik, itu aktif berarti. Kemudian pilih namanya menu insert,
kemudian action, setting actionnya. Nah, baru kita aktifkan hyperlinknya. Hyperlink banyak pilihan, yaitu karena kita masih aktif di dalam PowerPoint yang sama, kita pilih aja slide. Nah, tadi ada di layar pertama, ini di slide pertama, berarti kita pilih slide pertama. Oh iya. Kemudian kita oke. Baik. Ini secara otomatis nanti dia punya link balik ke slide pertama. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu harus buka kembali dari ulang, tapi bisa dari slide yang masih aktif tadi. Nah iya ini maksudnya. Jadi tinggal bisa dua arah, dari slide yang kemarin ke pertama, dari yang pertama bisa ke. Jadi ini hanya menampilkan bagaimana penerapan dari PowerPoint. Ini yang saya maksud sih sebenarnya ya. Kalau nanti ibu-ibu membuat suatu materi pengajaran, misal kita buat suatu tulisan seperti ini. Ada pertanyaan, misalnya perubahan zat cair menjadi zat padat dinamakan apa? Kalau kita milih cair misalnya, nanti ada suatu tampilan, oh salah misalnya ya. Nah, terus sampai pilihan itu benar. Nah, ini bisa nih aplikasinya ke sana, tapi saya pikir ini perlu waktu yang lebih detail lagi nih. Gitu. Ini hanya pengantar aja. Gitu ya. Nah, dasarnya seperti ini, yaitu penggunaan hyperlink. Gitu. Ya, Pak Anies, boleh nanya Pak Anies? Silakan Bu. Ya, saya miss level 1. Saya missin Pak. Saya udah pernah nih Pak bikin hyperlink kayak gini buat pelajaran kelas 1 PKN gitu ya. Udah saya bikin karena emang dulu lihat di YouTube itu kan keren banget, jadi kayak main games anak-anak gitu ya. Tapi ternyata begitu saya share di Google Classroom itu berantakan, tidak bisa dipakai seperti kalau kita langsung make gitu. Sehingga saya nggak gunain lagi. Seru sih, tapi emang agak ribet karena kan bolak-balik gitu ya. Keren sebenarnya, cuman ternyata kenapa ketika di-share di Google Classroom dia berantakan ya, maksudnya jadi kayak PowerPoint biasa, padahal saya sudah jadiin video gitu kan. Itu gimana Pak Anies mensiasatinya? Oh, dia bentuknya video ya Bu ya? Kan iya kan kalau dibikin game kayak gitu kan nanti ada tuh yang diubah jadi apa gitu kan. Saya lihat YouTube sih Pak, saya praktekin bisa sebenarnya. Tapi begitu saya share di Google Classroom itu nggak bisa dipakai sama anak-anak kayak main game, tadi buka bunyi tekan gitu, kalau diklik kan benar tepuk tangan, salah ada bunyinya gitu kan ya, sama yang tadi Bapak contohin tuh. Tapi ternyata berantakan lah, dalam artian mungkin perlu beberapa tahap untuk downloadnya dulu sehingga anak-anak bisa pakai gitu loh Pak Anies. Saya juga belum lihat sih ya bagaimana permasalahannya, tapi kalau dugaan awal saya mungkin berkenaan dengan masalah memorinya, di kapasitas yang disediakan untuk di Google Classroom. Google Classroom. Nah, kalau mungkin tampilan game sederhana itu akan mungkin masih bisa diangkat gitu ya, bisa diangkat. Makasih Kan Pak kalau langsung mungkin bisa ya Bu ya. Nah, kalau langsung iya pasti nih kalau di kelas ini keren banget Pak, menarik banget, anak-anak bisa langsung klik-klik gitu kan. Tapi ternyata begitu kita share di Google Classroom nggak bisa sih kalau saya ngalamin ya gitu. Atau mungkin alternatifnya pakai ini aja Bu, pakai alamat link gitu yang ada di Google. Nah, jadi anak itu nanti tinggal buka ke linknya aja. Nanti Google itu yang akan melingkan. Itu cara pensiasatannya. Jangan ditaruh di filenya di dalam Classroom, itu akan berat. Di linknya ya Pak ya. Buat link. Tapi ini ribet banget bikin ginian Pak, seru cuman kayak bolak-baliknya luar biasa gitu. Iya, benar. Makasih ya Pak Anies. Sama-sama. Udah capek sih nih bolak-baliknya ini. Iya, Iya, tambahan Pak ya, Pon. sedikit tambahan juga ya, kalau kita membuat sebuah hyperlink,
sebaiknya memang filenya itu ditambah atau ditaruh ya ke dalam satu file, atau kalau memang membuat misalkan kita membuka klik satu, misalkan klik tombol gambar cicak misalkan. Nah, otomatis kan gambar cicak itu ada di mana? Ada di folder ya, di folder misalkan folder D gambar misalkan. Nah, secara otomatis kalau sudah di-download sama siswa, otomatis gambar tersebut tidak akan muncul karena gambar cicak tersebut masih ada di komputer kita, bukan di file dalam slide tersebut. Nah, itu makanya gambarnya misalkan nggak akan muncul karena filenya masih di komputer kita gitu kan. Nah, itu salah satu permasalahan ya, mungkin ya apa yang bisa kita gali ya. Bisa jadi seperti itu, mungkin Miss Yunita membuatnya seperti itu. Nah, mungkin bagaimana sih biar aman ya? Amannya sih dalam satu slide itu kita taruh di situ semua gitu kan. Pak Erul, coba diulang, kok saya agak nggak connect ya Pak. Mau masuk sekolah kayaknya saya nyambung. Tolong Bapak Erul yang baik hati diulang Pak sedikit Pak biar saya paham. Ini masih ya, jadi pelan-pelan pelan-pelan. Pelan banget itu ngomongnya. Ya, jadi intinya ketika kita akan memasukkan sebuah link ya, dalam sebuah, misalnya saya demokan aja kali ya biar ini. Ya, langsung praktek. Oke, saya demokan saja misalkan ya. Ini saya akan menginput sebentar ya, belum saya share. Boleh keluarnya. Panas senyum aja. Oke, saya share dulu screen-nya. Nah. Oke, misalkan saya akan membuat hyperlink ya dalam sini ya, misalkan tulisan saja lah, misalkan gambar orang, misalkan ya. Orang ini kan sebuah link ya. Nah, klik hyperlink, misalkan klik kanan. Nah, gambar orangnya di mana? Oh, misalkan dia ada di mana ya? Kita misalkan di D. Kita pilih sebuah gambar. Misalkan, Ari Gunawan. Aduh, kena saya dah. Kenapa di saya? Aduh. Secara otomatis kalau slide ini saya kirimkan ke Google Classroom ya. Ketika kita ngeklik ya, saya coba kita bisa nggak diklik ya. Klik. Coba gambar orang. Nah. Yes. Dia akan muncul kan gambar Pak Gunawan. Ya. Aduh, masih muda-muda saya. Ya Allah. Tapi karena siswa, anak-anak itu menggunakan komputernya sendiri, dia kan otomatis, karena ini kan linknya tuh kebaca ya, galeri Guru Ade Gunawan JBG. Di sana nggak ada folder seperti ini di komputernya si anak-anak, maka dia kan nggak bisa mengakses. Oh, nggak bisa. Oh, gitu. Ya. Jadi Ibu salah bikin hyperlinknya. Ya. Jadi seperti itu kemungkinan. Ya, bagaimana gitu ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita bisa mengakalinya di satu slide ini kita taruh misalkan gambar full ya. Gambar full. Oh, ditaruh di slide ya. Dari taruh slide ya. Caranya bagaimana? Oh, coba. Gampang, ya. Jangan gambar saya lagi, Pak, yang lain lah. Gunawan, diam kamu. Nah, misalkan gambar itu kakak pramuka, Bapak Umi. Nah, kan gambar inilah ya. Kakak pramuka yang mengajar Umi, Pak. Kita taruh di sini gitu misalkan ya. Nah, ini. Kemudian ini kan slide ketiga. Ini Abi sama Umi nih. Ya. Nah, kita hide kita hide dulu. Hide slide. Ya. Kalau head apakah akan keluar? Coba. Nggak keluar. Ya. Nah, linknya kita ganti ke slide ketiga. Nah, kita edit hyperlink, new email. Animaker-nya ada yang pakai jilbab tuh sama Depi. Kakak, Animaker nggak ada yang berjilbab. Iya, Depi makanya kenapa bisa ada? Ayo, ajarin. JP itu aja. Oh, namanya hijab maker kalau mau. Iya, adanya tutorial hijab. Oke, ya. Nah, ini seperti ini ya.
Ketika Tes, kita tes, dia akan keluar. Oh Ya, seperti itu. iya. Coba ulangi lagi Pak, ulangi. Nah, Tapi kalau nggak kita klik, ya kita Pelan-pelan. nggak klik linknya, dia akan hitam. Ya. Oh, Kalau kita klik, harus tes. linknya ya. harus linknya. Ya. Harus link. Jadi Nah kalau itu kita yang cara buat ya, link itu. kita kan hitam sini. Ya, karena kan di hide, disembunyikan. Ya, seperti itu. Kira-kira besok Farel masuk nggak nih? Iya. Kayaknya kantor harus disemprot. Terus ngapa tuh Pak? Ya, oke, mudah-mudahan Miss Apa lagi, Pak? Yunita sudah tercerahkan ya. Nah, Makin Kita glow. Yun. Ya, coba insya Miss Allah. Yun pendapatnya. Oh, insya Allah udah. Nanti Rabu saya piket Pak Irul. Insya Allah ketemu. Iya, iya, iya. Ayun, ajarin gue ya. Siapa tuh ya? Oke, ya saya Miss Dian, kembalikan serius ke banget mau nanya pembawa kayak Miss acara. Dian. Ya, terima Tanya Pak kasih. Irul, saya bingung. Miss Yun ajarin ya, Miss Yun. Sudah Noni udah nggak boleh nanya lagi, Noni. Nanti yang lain dulu lagi silahkan Bapak Ibu langsung ke Pak Khairul karena waktu sudah menunjukkan sudah 1 jam lebih dan kemarin ini kita sekitar 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Tapi sebelumnya memang membahas mengenai materi pembelajaran yang metode itu memang menarik ya Bapak. Waktunya butuh waktu yang tadi ada yang minta pelatihan 2 hari ya memang. Wow. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan kita masuk ke acara selanjutnya yakni sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Masih. Khairul. Oke, siap. Oke. Monggo yang masih disembunyikan. Ayo yang belum nongol. Nggak dihitung pokoknya yang nggak kelihatan di kamera. Nongol Bapak, Ibu. Miss Yun. Hera. Miss Depi belum ada. Miss Depi dihitung Yanti. 1. Yun. Desi. Yuk, tuh Noni senyumnya tuh. Nah, Ih, Pak Anas glowing sekali. Perawatan ya? Iya. lampunya terang banget sih Pak Anas. Nah, kapan dihitungnya? Yang itu siapa ini? Devi jaga jarak. Sama Bu Rinda. Tadi semprot sama Pak Romli. Kelihatan Bu Nana di foto. Nah. Jaga jarak Miss Devi, Miss Rina. Bukan? Oh, jadi lope-lope. Aduh. Sarangnya. Oke. Agak lu. Udah Oke. Udah belum ini? Udah. Udah belum? Cukup ya. Oh, udah. Kan cari fotonya palsu tuh kayaknya. Oh, asli. Beneran. Ya, cukup ya. Ustaz Doni tak sobe-sobe. Lucu lah. Ya, silakan Miss Busri ditutup. Ya. Terima kasih Pak Nurul dan Bapak Ibu sekalian. Kami sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Yang sebenarnya kegelisahan kita bersama yaitu kapan PJJ berakhir ya Bapak Ibu. Seinteraktif apapun metode pembelajaran, tapi kalau kita tatap muka langsung itu sebenarnya kurang asik ya Bapak Ibu ya. Betul, kurang afdol. Ya kurang afdol, nggak sah. Ya baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 ya. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak dan guru di SD An-Nisa karena telah meluangkan waktunya dan memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama dalam kegiatan PKM ini. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.